semua, mari kita sambut ini Anissa Teresia. Sebenarnya buku ini ingin mengajak siapapun yang membacanya untuk kembali berpikir menggunakan akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Tere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara saya terdengar, Kak? Alhamdulillah terdengar yang jelas. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Aduh, saya mah dipanggil Kak Tere aja deh. Saya Kak Tere. ngeri kalau dia nanti belum sampai ininya, ilmunya belum sampai, adabnya belum. Insyaallah doakan jadi Ustazah. Amin, insya Allah doain ya. Pingin banget jadi guru ngaji buat belajar ngajarin tajwid ya buat teman-teman terutama para mu'alafah gitu ya. Soalnya memang benar kata Al-Quran, Allah sendiri bersabda kan bahwa Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari gitu. Siapa yang mengambil pelajaran, ya Masya Allah. Indah banget kalau berinteraksi sama Al-Quran. Masya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah bersama Kak Tere ya. Kak Tere pada malam hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing-sharing bersama di sini. Nah, itu gamenya Oke. Kak Tere ini adalah salah satu mu'alaf yang terus belajar ya Kak. Masya Allah ada hashtagnya juga di Instagramnya Kak Tere, from mu'alaf to mukallaf ya Kak. Nah, nanti insya Allah kita akan cerita-cerita sama Kak Tere tentang perjalanan hijrah Kak Tere sampai bisa menemukan hidayahnya Allah, kemudian apa aja tantangan-tantangan yang dihadapi dan seterusnya. Bismillah. Sedikit mengingatkan kepada teman-teman Khadijati, sahabat Khadijati semua, jika ingin berdonasi, bersedekah, berwakaf dan sebagainya untuk kemanusiaan Indonesia, Palestina, Suriah dan negara Islam lainnya, insya Allah bisa melalui Khadijati. Oke, Bismillah. Tafadhol, Kak Tere, mungkin bisa diceritakan di awal bagaimana cerita perjalanan kakak untuk bisa menemukan kemantapan hati gitu untuk menjadi seorang mu'alaf. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maaf lahir batin sebelumnya. Ini yang nonton gabung kayaknya ya, jamaah sekalian. Masya Allah, Ukhti dan akhi, qadarullah, ini waktu yang Allah berikan pada saya saat ini, bukan karena saya merasa lebih baik, bukan karena saya lebih tahu ilmunya, tapi qadarullah Allah izinkan sebuah pengalaman yang begitu berharga yang insya Allah bisa menjadi ibrah ya, jadi pelajaran buat kita semua untuk mengambil hikmah terbaik, untuk terus meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, betapa Rasulullah SAW adalah utusan terakhir yang merupakan khataman anbiya ya, penutup para nabi dengan risalah yang paling sempurna dalam keindahan syariat Islam yang harus kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Insya Allah pengalaman yang saya dapatkan dalam hidup yang diberikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semakin meningkatkan iman takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya untuk Rasulullah SAW, seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW dahulu, sekarang dan akan datang. Semoga kita semua mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hari akhir ya nanti ya, subhanallah, pada yaumil akhir nanti kita semua semoga mendapatkan keindahan syafaat Rasulullah
sama-sama dipertemukan di Telaga Kautsar, dan insya Allah bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menatap keindahan Rob kita yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau ditanya mulainya dari mana ya, Subhanallah. Mulainya mungkin dari bagaimana akal ini Allah berikan buat bekal kita ya. Karena memang kalau kita buka di Al-Quran kan selalu kan gitu ya, untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang menggunakan akal sehat, pokoknya selalu bahasannya gitu kan, ulul albab wa tafakkarun gitu. Dan memang iya, kita ini kadangkala suka lupa, kita ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu ya, yang ada cuma Allah gitu. Dan untuk sampai ke pemahaman siapa Rob kita, ya kita harus cari jejaknya gitu, karena Allah terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu hebat, terlalu maha segalanya, sementara kita itu semuanya indera kita terbatas ya, pengetahuan kita terbatas, semua kita itu serba terbatas itu. Makanya cari jejaknya itu di alam semesta dan diri kita sendiri. Dan alhamdulillah waktu itu momen yang paling Allah izinkan berkesan buat saya adalah ketika saya waktu itu saya SMP sebenarnya. SMP saya lagi mulai mungkin otak udah mulai berfungsi secara utuh gitu ya, untuk mencoba mencermati isi dari kitab suci saya terdahulu, di mana saya qadarullah dilahirkan dari keluarga yang keluarga inti saya Kristen Protestan, keluarga besar saya Kristen Katolik. Nah, waktu itu saya sempat mereview beberapa isi dari kitab suci saya, karena dia melihat adanya sedikit kejanggalan di situ. Tapi qadarullah waktu itu memang kita diinternalisasi ya, dengan konsep yang menurut saya penuh dengan misteri gitu ya, bahwa konsep Trinitas itu penuh dengan misteri. Dan subhanallah waktu itu saya sempat mempertanyakan, dan jawaban dari guru agama saya saat itu adalah, jika kalau kamu mempertanyakannya maka kamu kurang beriman gitu ya. Saya jadi nggak mau dibilang kurang beriman, saya nggak mau mempertanyakan yang lebih lanjut. Tapi alhamdulillah pada saat saya kuliah waktu itu, angkatan 98 itu lagi seru-serunya masa reformasi. Kak Cida berapa sih? Udah lahir belum? Baru 2 tahun. Oh, 2 tahun, subhanallah. Iya, itu saya pas lagi masuk kuliah tuh ya, lagi di kampus lagi seru-serunya gitu. Kampus Depok juga lagi ini ya, lagi penuh dengan semangat semangat formasi lah ya, subhanallah. Dan ya alhamdulillah waktu itu arus keterbukaan informasi juga memberikan banyak implikasi positif ya dalam kehidupan akademis ya gitu, termasuk di dalamnya adalah membuka referensi ya, mencari banyak derasnya pengetahuan ya gitu ya. Jadi kalau dulu kan kebanyakan sebelum era itu semuanya tuh sangat istilahnya sangat dikontrol ya, macam-macam subversif lah gitu bahasanya kalau dulu. Nah, ini anak-anak teman-teman milenial kayaknya belum ngerti tuh ya kalau ada yang tindakan subversif itu apaan gitu ya. Pelajarin aja, cari tahu ya, gitu. Jadi sampai pada suatu ketika saya ngobrol nih sama salah satu sobat saya di kampus, kita ngobrol macam-macam, mulai dari teori, qadarullah dulu saya ambil jurusannya komunikasi, mulai dari ngalor ngidul ngomongin komunikasi sampai akhirnya membahas alam semesta, ya. Jadi yang kemarin ada salah satu publik figur kita bahas tentang aku berpikir maka aku ada itu ya, Descartes, itu qadarullah sudah kita bahas ya di tahun 98, berapa tahun yang lalu tuh 20 berapa ya, 23 ya, 22 22 ya, 23 ya, itu kurang lebih ya. Jadi waktu itu jadi salah satu bagian dari pembahasan kita, jadi ceritanya mau aktivasi diri sebagai seorang mahasiswi gitu kan. Wah, pokoknya bahasannya harus seru gitu. Dan subhanallah dari situ saya akhirnya terbawa diskusi dengan teman saya yang membahas tentang siapa sebenarnya
who is the owner of the universe, who create this universe, yang akhirnya ngomongin tentang apalah, mulai dari teori Darwin ya, segala jenis nabi-nabi dan lain sebagainya, sampai akhirnya ngomongin nabi ya, dan Tuhan gitu. Dan subhanallah, waktu itu kan kami di, ya siapapun yang menganut agama Nasrani pasti diinternalisasi bahwa konsep Trinitas itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan Nasrani ya gitu. Dan pas lagi ngomongin itu ya, akhirnya mau nggak mau kita ngobrol bahwa kalau Yesus gitu ya, dulu ngomongin Yesus itu ya, saya bilang itu Tuhan dan anak Tuhan gitu, dan dia menjelma jadi manusia dan sebagainya gitu ya. Karena di satu sisi kami yang qadarullah telah belajar apa, ada prosesi namanya CD ya, kategorisasi pendidikannya. Jadi itu kayak untuk pendidikan untuk apa yang uh, Nasrani yang sudah siap untuk ikut berdakwah lah ya kalau di kita gitu ya, kita lebih seperti itu. Nah itu punya semacam tugas dan tanggung jawab mencari domba-domba yang hilang ya gitu. Jadi saya melihat teman saya ini qadarullah sepertinya domba yang hilang, karena keluarga besarnya ada juga yang Kristen gitu ya. Jadi oke, mungkin ini adalah salah satu cara buat saya memperkenalkan jalan salib gitu dulunya, saya mikir. Ya subhanallah, justru alhamdulillah Allah kasih saya terang sesungguhnya ya. Jadi teman saya bilang, iya Yesus juga, kita menghormati Yesus. Kaget saya, hah gimana? Kan kamu nabinya Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad yang terakhir, sebelumnya itu ya Yesus, tapi kami menyebutnya di dalam Al-Quran itu Nabi Isa gitu. Lah kok gitu? Saya kaget ya, karena saya belum pernah mendengar konsep seperti itu sebelumnya. Iya, terus ya semuanya nabi, kan Tuhan cuma satu, Allah. Oke, terus ada awkward situation gitu ya. Dan akhirnya untuk meredakan keganjilan dari pembahasan ini, kita udah ganti topik gitu kan ya, supaya nggak ini ya, karena somehow ya pembahasan itu kan butuh kelapangan hati ya, dan ketenangan pikiran untuk membahasnya ya. Jadi tuh ya udah, kalau pengen tahu ntar cari tahu sendiri aja lah, kan zaman sekarang udah gampang gitu. Dan akhirnya saya jadi penasaran ya, Masya Allah. Akhirnya saya bikin semacam riset gitu, terus Masya Allah dari riset-riset yang saya dapatkan itu, awalnya saya baca buku sih, beberapa buku ya, yang seperti Tiga Agama Satu Tuhan, Karen Armstrong, terus buku The Choice-nya Ahmad Didat, terus Al-Quran, Bible, dan Science yang Profesor Maurice Bucaille ya, yang meneliti kadar garamnya Firaun yang Allah izinkan dipelihara jasadnya. Ingat ya di surat Yunus ya, 92 ya. Nah, gitu. Dan beliau juga alhamdulillah jadi seorang muslim ya, setelah menemukan kebenaran itu gitu. Ya udah, akhirnya dari situ semua catatan kaki mengacunya kepada Al-Quran dan Bible gitu ya. Akhirnya mau nggak mau studi komparatif, dan subhanallah makin cari tahu makin stres gitu. Hah, stresnya apa? Kok begini ya? Kok ini lebih memang masuk, ini makin make sense itu kan. Kalau kita menemukan fitrah kita gitu, maksudnya menemukan kebenaran kebenaran hakiki itu, pastikan dia sesuai fitrah, menenteramkan jiwa juga kan ya. Terus makin yakin gitu ya dengan kondisi itu gitu. Dan yang berat adalah waktu itu zamannya tahun 2000 ya, itu kan saya 98, 99, tahun 2000 itu lagi asik-asiknya ngeriset, tapi di satu sisi gambaran umat muslimnya juga lagi seru-serunya radikal ya. Kalau ingat masih 3 tahun berarti ya sidaknya.
2000-an itu Kak Cida, are you following me? Masih nyambung nih? Oke Kak, tadi Kayaknya agak sinyalnya hilang. buffering. Iya, agak Iya benar. buffering tadi ya. Uh-uh. Jadi zaman itu tuh zaman seru-serunya kerusuhan. Jadi banyak banget kerusuhan waktu itu, uh, banyak banget juga apa kasus-kasus SARA lah, kurang lebih seperti itu, termasuk pengumuman di gereja, terus apa kasus kerusuhan Poso, kerusuhan di apalagi GAM-nya juga waktu itu lagi seru-serunya di Aceh, terus pokoknya banyak nih, banyak tempat waktu itu. Karena kan perubahan sistem perpolitikan juga yang tadinya semuanya serba uh, serba apa saya nggak berani ngomong inilah serba terpusat ya, terus berubah sistem lah gitu kurang lebih ya, dengan adanya otonomi dan sebagainya. Nah, singkat cerita waktu itu sempat akhirnya agak apa ya, agak fade up gitu kayak oke, ini kayaknya the holy book said the truth gitu, but somehow kalau ngelihat the real situation di masyarakatnya gitu ya, society-nya kenapa begini ya gitu, kayak nggak matching ya antara antara nilai di di dalam kitab sucinya sama uh, impresi yang didapat dari berinteraksi dengan orang-orang yang mengaku muslim gitu ya, karena image-nya tuh negatif banget gitu. Akhirnya sempat agnostik gitu kurang lebih ya, karena kayak kenapa sih kamu gini sih gitu kayak pusing ya udah deh, kayaknya agama emang bukan ini deh semua agama yang ada nih buatan manusia deh gitu, jadi udahlah kan. Tapi saya percaya ada the greatest uh, sumber terbesar yang menjadi penyebab utama dari seluruh alam semesta ini gitu ya. Oke, ya udah, kan Tuhan Maha tahu, ya udahlah nggak usah pakai agama, kan dia tahu pasti apa yang dilakukan, apa yang disuarahatikan oleh ciptaannya gitu ya, oleh hambanya gitu. Ya udah sempat bikin bikin aturan sendiri gitu ya, subhanallah, sampai akhirnya uh, ya banyak kode-kode keras ya, terutama lewat mimpi juga, karena udah dapet di ayat-ayat juga sebelumnya, ayat An-Nisa 157, 158 ya kan, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu proses penyaliban itu bukan Yesus atau Nabi Isa yang disalib ya, yang kita yakini sebagai umat muslim kan itu ya. Terus ayat 171-nya itu kayak direct message gitu ya, direct message dari Allah buat saya gitu, karena itu pesannya jelas banget kalau ditujukannya kepada ahli kitab yang Kak Cida di situ bawa Al-Quran ada? Al-Quran. Sebentar Kak. Ya, udah Kak. Di surat An-Nisa 171. Satu. Ya, sudah. Mau baca Kak? Aku bacain artinya ya Kak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa, putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tipuan roh darinya. Dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Amin. Jadi ayat itu sangat
sangat Masya Allah. definitif ya. Kakak pernah baca terjemahan itu sebelumnya? Kak Cida? Pernah tapi nggak terlalu ingat secara spesifiknya, Kak. Oh, ya. Ya, jadi lagi-lagi Al-Quran tuh salah satu bentuk keajaibannya adalah dia Al-Quran ini bisa bisa memberikan apa uh, memberikan message kepada orang yang berbeda dengan pesan yang sama, tapi message-nya bisa beda gitu ya, bisa bisa Iya, iya. kayak Allah lagi cerita atau Allah lagi menyampaikan pesannya tuh lewat Al-Quran gitu ya, kayak lagi ngobrol sama saya lewat Al-Quran gitu. Sampai akhirnya uh, saya baca ini tapi masih apa ya kayak oke, ya saya percaya tapi saya apa uh, nggak nggak meyakini lagi ada tiga dalam satu, oke. Tapi kayaknya apa tentang syariat ini, tentang Islam yang sebagai sistem ini saya belum oke gitu ya, belum approve gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya dikasih kode kerasnya adalah kurang lebih intinya saya dikasih mimpi, tapi mimpinya itu semacam saya mimpi mati gitu, yang kurang lebih waktu itu saya ditanya jadi pada saat saya mimpi itu saya mimpi dalam tempat yang sangat gelap, terbujur kaku gitu, saya ngerasain di dalam lorong gelap gitu, semuanya hitam sempit gitu. Saya lihat tiba-tiba ada cahaya makin besar dan cahaya itu kurang lebih saya bisa mentranslate lah apa yang diomongin. Ditanyanya itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Dan alhamdulillah di situ saya bangun dengan kondisi keringat dingin dan nangis gitu ya, subhanallah. Dan akhirnya oke, ini nggak ada pilihan lain selain masuk Islam gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menerima kebenaran Islam dan bersyahadat. Dan pada 2 September 2000 saya diizinkan Allah dengan bantuan teman saya yang waktu itu ngobrol diskusi tentang who is Prophet Isa alaihissalam yang sebelumnya saya kenal sebagai Yesus Kristus di ini saya dulu, di keyakinan saya dulu. Akhirnya saya sudah firm gitu ya bahwa beliau juga nabi, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Nabi Muhammad SAW adalah setelah Yesus, setelah Nabi Isa gitu. Dan alhamdulillah akhirnya setelah saya syahadat dibantu teman saya itu prosesnya saya sudah merasa lega gitu, alhamdulillah. Akhirnya saya udah tenang gitu, udah tahu siapa yang saya sembah, kepada siapa saya berdoa ya, Rob saya siapa, Tuhan saya siapa, yang bikin alam semesta ini siapa, nanti saya meninggal matinya kemana, itu alhamdulillah sudah fix gitu. Tapi untuk mengenal karena kalau saksi Islamiyah itu kan dua part ya, part pertama tentang tentang Allah, part kedua adalah tentang pesan Allah ya, which is Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk part yang kedua ini rupanya saya perlu proses gitu. Allahu Akbar. Ketika saya masuk Islam, saya masih prosesnya nggak langsung declare ya, nggak langsung kayak Sayyidina Umar bin Khattab kan langsung saya Islam gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu masih sembunyi dulu sampai akhirnya qadarullah Allah izinkan ketahuan mukenanya gitu ya. Setelah saya ketahuan dan akhirnya saya ya adalah sedikit banyak proses objection dari keluarga gitu ya, keberatan dari keluarga, tapi Allah Maha Besar, Allah izinkan saya bisa survive dan alhamdulillah akhirnya saya bisa pelan-pelan menunjukkan identitas saya bahwa saya adalah seorang muslimah gitu. Tapi waktu itu sayangnya saya tidak langsung bisa mendapatkan murabitoh ya, atau seorang mursyid ya, atau guru ya, yang bisa membersamai proses hijrah saya gitu. Jadi saya lebih banyak belajarnya itu otodidak gitu ya, nanya sini nanya sana gitu, tanpa ada yang guru yang spesifik membimbing saya setiap prosesnya. Dan rupanya itu yang cukup
cukup berbahaya ya kalau teman-teman kalau bisa memang sebaiknya kalau sudah hijrah gitu ya, baik yang alhamdulillah hijrahnya dari bukan muslim menuju muslim ya, atau mungkin yang hijrahnya bangun tidur ya dari yang uh, muslim warisan ya sampai akhirnya sadar bahwa oke, I'm a Muslim not because of my parents but because of my decision gitu. Nah, keberadaan guru itu sangat penting. Qadarullah saya ada sekitar berapa tahun ya? Dari tahun 2000 sampai 2014 saya mengembara dalam belantara pengetahuan itu sendirian gitu. Jadi saya nggak ya inilah yang nggak punya tempat untuk verifikasi gitu ya kebenaran kan. Kalau kita punya guru kan insya Allah kita bisa nanya kan, ini gimana, itu gimana gitu. Kadang-kadang kan palingan nanyanya random ke siapa padahal belum tentu punya capability untuk membenarkan, mengkonfirmasi kebenaran sesuatu gitu. Nah, akhirnya saya sempat di suatu masa yang menurut saya itu saya sedang kena fitnah dunia gitu ya. Qadarullah saya sempat berinteraksi dengan dunia showbiz ya, dengan keaktifan saya di dunia berkesenian ya. Saya akhirnya terdampar di sana, terus juga habis itu saya semakin belajar tentang macam-macam ya, qadarullah terpapar sekulerisme, terpapar feminisme gitu ya, sampai akhirnya sempat menjadi bagian dari sistem sistem yang membuat saya menjadi wakil rakyat waktu itu ya, gitu. Dan ya subhanallah itu semua adalah pelajaran hidup, karena akhirnya justru saya tahu kalau ternyata memang kalau bukan dari Allah ya nggak akan fit sama fitrahnya kita gitu. Pasti nggak akan bisa perfect gitu, nggak akan match perfectly gitu. Dan alhamdulillah dari situ, dari cobaan-cobaan hidup itu justru sepertinya Allah sedang memberikan kisi-kisi. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana seharusnya manusia act as istilahnya bertindak act as a real human being yang sesuai dengan desain awalnya Allah gitu ya. Kan Allah kan bilang di awal kan Allah ingin menjadikan seorang khalifah gitu kan ya. Yang waktu itu sempat dipertanyakan oleh malaikat dan oleh ini juga ya oleh iblis ya gitu. Ternyata memang kata kuncinya ya harus kenalan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya memang Allah itu memberikan kita the best example itu ya untuk diteladani, bukan cuma sekedar oh iya saya tahu gitu nabi terakhir, enggak gitu. Karena kalau cuma tahu doang nggak akan cukup bekal kita untuk mendapatkan karunia cinta dan kasih sayangnya Allah. Oke, Allah Maha Pengasih betul, tapi Allah menyayangi orang-orang yang bertakwa. Gimana caranya biar bertakwa? Ati Allah, ati Rasul. Caranya gimana biar taat sama Rasul? Ya kenalan dulu atuh kan gitu ya. Nah, qadarullah dari ujian-ujian hidup Allah izinkan saya kenalan sama Rasulullah. Waktu itu ada beberapa ujian hidup yang waktu itu saya belum bisa baca Al-Quran, dan waktu itu juga ups and down iman itu lagi bener-bener ngeri banget, lagi futur banget, sementara ya itu ya godaan setan tuh kayak menarik-narik gitu ya. Alhamdulillah saya diselamatkan hatinya. Ujian itu saya berhasil lampaui dengan frekuensi hati yang mendengarkan sholawat gitu. Alhamdulillah lewat sholawat saya mendapatkan kembali frekuensi iman gitu ya. Subhanallah. Walaupun saya belum ngerti dulu ya. Jadi saya cuma ini ininya indah banget gitu ya, terdengar indah banget gitu ya. Terus ini ngomong apa sih gitu, artinya apa sih gitu. Akhirnya penasaran kan.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad kan gitu. Siapa ya sebenarnya? Oh, Rasulullah tuh siapa ya sebenarnya? Saya tahunya tuh cuma nabi terakhir. Bisa nggak ada clue lain Hmm. sih gitu kan? Akhirnya penasaran, mulai cari tahu, mulai baca gitu. Tapi itu tetap ya proses tarik menarik dunia itu selalu ada gitu ya. Walaupun saya mulai Hmm. belajar, tetap aja saya masih ada apa namanya tarik menarik dengan urusan dunia sampai suatu ketika di tahun 2012 waktu saya masih di parlemen, ibu saya meninggal ya, dan sebelum beliau pulang pesannya itu luar biasa. Satu, nah, berjuang bisa di mana aja ya, sepertinya ibu saya tahu kelelahan saya di dalam sistem apa, sistem demokrasi ya yang penuh dengan berbagai intrik itu. Terus yang kedua, nah, nanti jadi muslim, muslim yang benar ya nak, itu kayak dihujam gitu langsung. Berarti saya selama ini belum benar ya di mata ibu saya ya, makanya ibu saya juga nggak akan melihat keinginan Islam kan, belum belum terlihat benar gitu. Itu yang benar kayak apa ya gitu. Dan nggak lama kemudian setelah ibu saya meninggal 2013, ayah saya yang berpulang, dan itu lebih berat lagi buat saya karena ayah saya berpulang dalam keadaan mundur ya. Jadi beliau qadarullah sudah lebih dulu bersyahadat, tapi di ujung hidupnya beliau mundur dari agama Islam ini ya, kembali ke agama yang lama. Astagfirullahaladzim. Jadi dari situ itu kayak dikasih kode keras sama Allah. Ya emang surat Al-Baqarah 208 kan jelas kan bahwa kita diminta masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah gitu ya. Ya, kalau enggak pasti itu jangan ikuti uh, ibaratnya bujuk rayu setan gitu. Dan memang kalau nggak kafah itu ruang buat setan untuk ngegoyang iman kita tuh luar biasa banyak gitu. Banyak. Akhirnya setelah melihat banyak sekali pesan-pesan kauniyah dari Allah itu ya, saya ngeliat ya Allah, saya itu berarti tambeng banget ya, udah dikasih hidayah dari tahun 2000, terus malah malah sibuk dengan ilmu-ilmu dunia gitu ya, terus sampai udah dikasih sebaik-baik nasihat ya, kematian kan sebaik-baik nasihat dan sebaik-baik pelajaran ya, terus mau cari apa lagi, ntar kalau giliran saya meninggal gimana ini. Saya nggak mau meninggal dalam keadaan tidak beriman seperti contoh yang sudah diberikan Allah kepada saya ya. Allah takdirkan saya melihat orang tua saya berpulang dalam keadaan tidak beriman gitu ya. Akhirnya saya nangis ya, istilahnya ya termehek-mehek lah gitu ya di atas sajadah gitu. Ya Allah, saya nggak mau ya, karena kalau bukan ke Allah kemana lagi kita ngadu kan. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen meninggal sebagai seorang muslimah, dan saya ingin menjadi orang yang tidak merugi gitu ya. Dan saya ngerasa banget waktu itu saya nggak punya guru gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong temukan saya dengan seorang guru gitu. Alhamdulillah waktu itu tahun 2014 Allah izinkan saya kenalan sama almarhumah Umi Irma. Beliau adalah guru ngaji adik ipar saya, dan alhamdulillah beliau juga guru TK, jadi sabar banget gitu. Dan masya Allah diajarinnya itu luar biasa. Yang diajarin pertama tuh bukan diajarin ilmu baca Qur'annya, ilmu adab terhadap Al-Quran. Allahu Akbar. Ya udah, dari situ baru ngerti, oh ternyata pantesan aja nggak dapet taufik hidayah ya. Orang baca Qur'annya kayak baca komik kemarin-kemarin kan gitu kan, nggak punya adab. Oh ternyata harus begitu, iya kan. Nah, dulu kan baca sambil tiduran lah, sambil belum wudu lah, nggak tutup aurat lah, apalagi nggak ngadep kiblat. Nah, alhamdulillah kacau banget gitu dulu kalau diinget-inget gitu. Pantesan aja gitu, diuji terus gitu. Tapi memang ujian itu selalu ada ya. Semakin kita level up, kita juga makin banyak ujiannya, karena yang harus ngelawan kita harus ngelawan setan dengan pangkat lebih tinggi gitu. Jadi kita harus terus semangat gitu, masya Allah. Ini kayaknya saya tadi melihat, Assalamualaikum Mbak, ada Kak Bella Fauzi, masya Allah kangen nih, pengen IG lagi nih sama Mbak nih. Insya Allah nih kalau ngomongin Palestina nih biasanya teman-teman Kadijati nih pas banget nih. Nanti ngobrol-ngobrol ya, masya Allah. Iya, terus jadi dari situ alhamdulillah
saya belajar tuh baca Al-Quran dari yang tadinya ini mana yang tak, mana yang sa, mana yang kal gitu ya. Ini kok titiknya satu di atas satu di bawah, bedanya apa gitu. Kayak dulu sampai segitu hopelessnya gitu. Tapi alhamdulillah setiap setiap apa merasakan ya Allah kok susah banget kan katanya ini mudahkanlah ya Allah gitu. Alhamdulillah jadi ya gitu Allah kasih kayak kita dari yang nggak bisa baca dulu inget nggak Kak Cida inget nggak pertama kali bisa baca tahu-tahu datang aja kan itu kan Tring, Iya. tahu-tahu bisa ini Ibu Budi dan tahu kan gitu ya bisa langsung bisa baca gitu kan. Nah kayak gitu rasanya Masya Allah tahu ih kok bisa kebaca ya kok bisa kebaca ya Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah terus akhirnya kalau izinkan pelan-pelan sampai akhirnya khataman Quran Insya Allah. Waktu itu ingat masih bulan Ramadan tuh dan waktu itu belum tutup aurat ya jadi baru pokoknya asal pegangan nama Al-Quran aja baru tutup aurat gitu. Terus ternyata kan karena bulan Ramadan ini ya tarawih gitu kan akhirnya mulai latihan tutup aurat gitu Insya Allah. Dan Masya Allah waktu itu Allah izinkan lewat apa suatu malam iktikaf di masjid itu kerasa banget sih keindahan apa ya mungkin itu loh Lailatul Qadar lah kali ya. Jadi kayak yang ya Allah saya pengen apa semakin mencintaimu lah gitu ya kurang lebih redaksinya pokoknya pengen ya Allah saya pengen lebih tenggelam dalam keindahan Islam ini gitu dan Masya Allah habis itu nggak lama kemudian saya sempat dipertemukan dengan sebuah kisah yang menarik yaitu kiblat pertama. Jadi yang terjadi adalah kalau teman-teman ingat ya waktu itu Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri pertamanya yang sangat fenomenal adalah memindahkan ibu kota Zionis Israel dari Tel Aviv menuju Yerusalem atau Baitul Maqdis ya kita kenal ya. Itu yang bikin shock kan. Hah, kok kenceng banget nih gini terus akhirnya kan ngeriset lagi kan. Oke, ini kan tempat buminya para nabi ya. Akhirnya kan nyambung ke Isra Mi'raj, belajar lagi tentang keindahan ilmu tentang Palestina dan Masya Allah ternyata memang kalau kita mempelajari tentang Baitul Maqdis ini pusatnya semua peradaban gitu ya karena memang kita juga kan sebelum ke Ka'bah kan Rasulullah kan kiblatnya ke Baitul Maqdis ya gitu dan subhanallah dari situ akhirnya mulai ada semangat untuk ke majelis taklim ya, Masya Allah. Jadi mulai penasaran gitu tentang ini gimana sih ya tentang kondisi ini nih ya akhir zaman nih ya gitu kan. Ya udah ikutan kajian. Salah satu kajian waktu itu diikutin adalah kajian akhir zamannya Ustadz Zulkifli Ali. Subhanallah. Itu poinnya emang itu kan langsung saya yang jarang-jarang kajian, tetap langsung dengar gitu, langsung gitu ya, shock terus gitu dan ada satu part yang paling bikin saya shock adalah oke, kamu nanti muslimah ini jadi kayak ngasih bukan soft reminder ya itu semacam reminder kode kelas lah ya buat muslimah jangan sampai hijab pertamamu adalah hijab terakhirmu deng gitu kan iya ya dan memang yang menarik di dalam kitab suci sebelumnya juga ada itu dijelaskan tentang hijab itu ada juga gitu. Jadi bukan sekedar aturan yang baru ada begitu aja enggak. Itu dari zaman nabi-nabi sebelumnya sebenarnya udah dikasih tahu gitu untuk menutup aurat gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya kepala tuh panas gitu ya. Gimana nih ya? Kayaknya udah mulai sadar. Oke, rambut aurat semua dosa gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus ngelihat kondisi di Palestina yang katanya jadi indikator akhir zaman gitu terus makin ya Allah ini makin nyata ya. Dan terus somehow saya kepikir ngomongin akhir zamanku sendiri gitu ya. Maksudnya ingat lagi kan tentang kematian kan.
ini juga akhir zaman kan gitu. Kalau kita ngomongin tentang kiamat, kiamat kubro, iya semua orang pasti harus harus apa mengikuti semua skenario Allah yang nanti akan ada kiamat kubro. Tapi apakah kamu apa bagian dari kiamat kubro nanti kan walau alam bisa jadi udah pulang duluan. Nah, pertanyaannya apa siap pulang duluan nanti pas pas kiamat kubro kita ajal kita sudah dekat terus kita masih begini nih rambutnya kelihatan, kulitnya apa yang batasan aurat masih kelihatan. Oh gitu ya langsung astagfirullahaladzim. Udah bismillah gitu. Apalagi itu kan masih baru-baru habis bulan Ramadan gitu ya. Udah bismillah kita terakhir aja lah bismillah gitu. Waktu itu pertama trial qadarullah pas lagi safar juga dan alhamdulillah safarnya itu ke Turki. Masya Allah ya. Jadi bener-bener kayak dikasih lihat ini loh jejak-jejak keindahan Islam gitu sebelum runtuhnya gitu kan. Masya Allah itu makin indah banget ya gitu. Emang bener ya Islam tuh indah gitu ya kan. Dulu kan terpapar sama pemikiran-pemikiran kamu kan perempuan di Islam kan inferior, kalian kan semua hanya jadi apa pelengkap penderita dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika semakin tahu sejarah gitu ya, semakin belajar itu kayak semakin Masya Allah iya ya bener ya ternyata memang selama ini kemana aja saya gitu. Astagfirullahaladzim, kemana aja nih Allah Akbar, semoga Allah ampuni gitu ya segala dosa di masa lalu. Akhirnya di bulan Januari 2017 waktu itu akhirnya saya Bismillahirrahmanirrahim tutup aurat ya. Jadi habis safar nggak balik pulang ke Jakarta nggak lepas lagi sampai waktu itu keluarga pada penasaran gitu kan, loh kok katanya mau pakai hijabnya kalau udah ke Masjidil Haram udah umroh atau naik haji. Enggak deh, takut keburu mati sebelum kesana kan gitu bilangnya kan. Ya Allah, akhirnya malah Masya Allah nggak lama setelah itu berarti berapa ya? Sebulan setelah tutup aurat, Allah kasih hadiah jadi tamu Allah ke Baitullah ya, Masya Allah. Jadinya dapat kesempatan umroh. Dan waktu itu pas umroh, itu satu hal yang terkenang banget tuh, ngeliat mushaf Madinah kan, Masya Allah, ceritanya udah bisa ngaji nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bacanya gini? Kok hurufnya begini? Ini gimana cara bacanya gitu kan? Subhanallah. Ternyata cara bacanya kalau mushaf Utsmani Timur Tengah beda gitu ya. Jadi PR dan pulang dari umroh penasaran gitu kan, nanya sama Umi Irma itu masih ada. Iya, kalau mushaf Timur Tengah ada cara bacanya gitu. Masya Allah, qadarullah. Ternyata ada forum halaqah Quran belajar baca Al-Quran sesuai tajwid dengan mempelajari mushaf ini yang mushaf Madinah bersanad juga, dan itu deket dari rumah. Masya Allah, itu rasanya itu kayak Masya Allah kok dimudahin ya semuanya ya gitu. Terus makin seneng gitu, kerasa ikut majelis taklim itu makin senang gitu. Terus somehow dipertemukan terus dengan orang-orang yang ya saya nyebutnya dengan para penjual minyak wangi lah gitu ya, Masya Allah gitu, dengan orang-orang soleh dan solihah yang benar-benar menginspirasi gitu. Semakin kayaknya indah banget ya kalau deket sama Allah tuh, dari pancaran wajahnya juga kelihatan gitu ya. Terus pokoknya ya itu bener deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun ya gitu ya. Masya Allah, itu bener-bener kerasa gitu. Dan yang bikin semakin semangat tuh semakin dipelajarin, semakin kita ngerasa kita tuh bukan apa-apa ya, kita tuh nggak ada, kita tuh hamba, kita tuh benar-benar harusnya ya udah Allah bilang apa ya kerjakan gitu. Nah itu yang memang saat ini juga masih selalu berproses ya, karena namanya manusia kan ada aja masa-masa futur yang, apalagi kalau perempuan ya, tiap habis haid tuh biasa, atau menjelang haid ya biasanya mulai lagi gitu kan. Nah itu tantangan sih, tapi tenang aja kan, Allah sudah mengatakan bahwa ujian kita tuh nggak akan melebihi batas kemampuan kita gitu. Jadi kitanya harus ikhtiar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sih yang bisa di-share. Banyak banget ya, udah sampai 8:30 aja. Insya Allah, alhamdulillah. Ini
udah menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ceritanya lengkap banget Kak Tere, dan jadi semakin excited juga sebagai kita juga nih teman-teman semua yang mungkin kita mungkin punya cerita yang berbeda dalam menemukan cahaya Islam, dalam menemukan hidayah juga. Jadi misalkan kalau aku pribadi ya Kak Tere, mungkin aku juga udah Islam dari lahir gitu ya, dari orang tua, tapi benar-benar kerasa memaknai lebih dalam Islam itu ketika aku ikut kelas di Sekolah Pemikiran Islam di SPI sama Ustaz Akmal. Diajak mikir gitu ya, diajak mikir tentang penciptaan juga, sama penciptaan alam semesta, kemudian melihat tanda-tanda kuasa Allah, ayat-ayat Allah, dan itu setiap kelas selalu merasa ya Allah gitu, benar-benar nyata gitu ya, benar-benar Islam itu agama yang sempurna, yang satu-satunya yang benar. Jadi bukan yang paling benar, tapi satu-satunya yang benar, Masya Allah. Jadi kerasa banget dari cerita Kak Tere tadi tuh, aku jadi flashback juga pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa memang kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, meskipun kita sudah muslimah, kita sudah bersyahadat, tapi untuk mengenal Allah itu nggak bisa sekali dua kali. Ya, terus menerus dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hayat, kita terus harus mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sampai kita benar-benar mencintai sepenuh hati gitu ya, di dalam hati kita cinta yang terbesar untuk Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Ada yang terharu kan? Muhammad. Ya kalau dengar kata Rasulullah kayaknya ya Allah. Pagi ini bulan Rabiul Awal ya, Masya Allah. Ya mungkin ada yang belum ada yang kalau lebay amat sih, kenapa sih kalau dengar Rasulullah langsung nangis gitu, kenapa sih kalau lebay amat? Insya Allah orang-orang yang hatinya langsung berdebar gitu ya ketika nama Rasulullah SAW itu disebutkan, insya Allah adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya, karena kata mu'alaf itu dilunakkan itu bukan sekedar dari yang kafir atau yang tertutup menuju orang yang berserah atau muslim ya, tapi orang-orang yang mengaku muslim tapi di dalamnya masih ada virus-virus ya. Nah itu juga perlu dilunakkan. Cara melunakkannya adalah yang terbaik dengan perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Mungkin terakhir nih Kak, aku ada pertanyaan. Mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman semua, teman-teman Khadijati. Gimana sih Kak tips untuk bisa istiqomah, untuk belajar, untuk bisa juga menjadi seorang yang mukallaf? Versi Kak Tere. Bismillah. Mukallaf itu kan sebenarnya kan sebuah kondisi dalam perspektif fikih. Orang yang sudah dikenai kewajiban ya, gitu ya, kata mukallaf itu kan, gitu. Kadang-kadang kalau saya ngomongin mukallaf, Kak, bukan mukallaf, Kak, mualaf. Iya, alhamdulillah saya sudah dilunakkan, tapi untuk sampai ke sampai ke titik di mana saya sudah sadar betul bahwa saya ini adalah hamba yang dikenai kewajiban, itu saya harus bergerak from mu'alaf ke mukallaf gitu. Karena ada juga orang yang ya saya mu'alaf, oh ya udah berapa lama, alhamdulillah udah 20 tahun. Nah ini ada yang perlu diperbaiki nih, dengan satu adabnya, dua ilmunya gitu. Karena ya memang kita kan hamba ya kan. Masya Allah tuh saya selalu diingetin sama Teh Khadijah tuh ya, Az-Zariyat ayat 56 ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, kalau hamba ya harus siap dengan keterikatan atas kewajiban syariat Islam. Nggak boleh pakai foto prasmanan, mau yang ini, nggak mau yang itu. Harus satu paket, plok gitu ya. Nah, itu memahaminya ya harus dengan memahami kita mukallaf. Mukallaf tuh ya kita dikenai kewajiban. Ketika kita sudah balik, nggak boleh tuh ucuk-ucuk dengan santainya, nggak merasa bersalah dengan mempertontonkan aurat. Katanya Islam. Ya kan gitu kan. Nah, harus sadar kita itu mukallaf gitu, bukan sekedar muslim dari lahir terus udah gitu. Enggak bisa, nanti soalnya masing-masing dari kita akan bertanggung jawab dalam hari akhir itu kepada Robnya sendiri-sendiri, tidak dengan abimu, dengan umi, tidak dengan sahabat, dengan banimu kan gitu kan ya. Enggak
nggak ada satupun, mau teman dekatmu lah, mau mau siapa, mau pemimpin, enggak, semuanya masing-masing. Bahkan kalau jadi pemimpin duluan ya, kan gitu kan, duluan dapat ini ya, apa, dikali banyak gitu ya, karena mempengaruhi kebijakan terhadap banyak umat gitu ya, apa, banyak banyak orang dalam ya, ininya ya. Kalau Umarok kan PR-nya lebih banyak lagi gitu. Jadi ya ini makanya untuk bisa paham itu, lagi-lagi makanya tidak apa, tidak boleh kelewatan yang diwajibkan. Diwajibkan itu apa? Yang diwajibkan itu menimba ilmu kan. Nah, sekarang cuman satu sisi yang paling menyedihkan adalah qadarullah, kita kan menimba ilmunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qadarullah, penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, lebih dari 60% penduduknya nggak bisa baca Al-Quran. Sedih banget ya. Gimana mau bisa jadi pribadi muslim yang bertakwa, yang kafah gitu. Wong tahunya kan dari sini nih, dari Al-Quran. Tahu peraturannya dari Al-Quran. Kita sendiri belum bisa baca, astagfirullahaladzim gitu. Sedih banget gitu, makanya tadinya saya termasuk orang yang sangat skeptis gitu ya, karena apalagi nggak dari kecil ya belajar baca Al-Quran ya. Oke, rasanya udah, udahlah pakai bahasa Latin aja lah gitu. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, dan Allah itu ya, Allah Maha Perencana gitu. Allah ngasih kemampuan kepada saya itu berangsur-angsur, sebagaimana Rasulullah kan diisi 23 tahun kan diajarin Al-Qur'an ya sama malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril. Itu kita harus menghargai proses ternyata. Kalau instan nanti sombong. Naudzubillah. Gitu, jangan sampai sombong kan, karena dosa pertama yang dilakukan makhluk ciptaan Allah itu sombong. Ya kan, yang dilakukan oleh iblis. Gitu. Nah, jadi itu yang paling saya rasakan, betapa kita ini harus kembali kepada Al-Quran gitu. Pengen umat Islam yang sekarang seluruh dunia nih, kalau kita perhatiin umat Islam kok kayaknya pilu amat aja nih. Iya, karena kita sekarang ini masih tercerai-berai dari Al-Quran. Yuk sama-sama kita pegangan sama Al-Quran. Karena disinilah sumber kebenaran. Karena di sini juga ya, di Al-Quran ini ya, semua pengetahuan yang Allah izinkan untuk orang beriman, yang akan membedakan kita dari orang yang tertutup dari kebenaran, di Al-Quran. Nanti yang insya Allah jadi syafaat kita di dalam kubur, itu Al-Quran. Nanti insya Allah di surga, ketika udah nggak ada lagi perintah sholat, yang bisa kita lakukan apa? Baca Al-Quran. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya punya keluarga dari kalangan manusia, yaitu Ahlul Quran. Allah Akbar, indah banget gitu. Bulan Ramadan indah kenapa? Ada Al-Quran. Malaikat Jibril jadi penghulu para malaikat kenapa? Messenger Al-Quran. Nabi Muhammad SAW jadi Nabi paling mulia karena apa? Karena ada petugas membawa risalah Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Nggak cuma buat orang yang ngakunya muslim. Justru PR kita nih sekarang, PR dakwah. Gimana caranya orang-orang yang kayak saya dulu, yang tadinya nggak kenal sama Islam, itu bisa melihat keindahan Al-Quran lewat pribadi-pribadi muslim-muslimah yang ada di seluruh Indonesia. PR kita semua. Semoga kita bisa ya memberikan keindahan Islam, karena tidaklah Rasulullah SAW diturunkan melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak Al-Quran. Semoga kita semua diberkahi Allah dengan keindahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita memulainya dengan kembali mendekat pada Al-Quran ya Kak Tere ya. Karena memang Al-Quran istiqomah kalau Al-Quran. Ya. Benar-benar. Al-Quran adalah kunci, pedoman, huda, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi benar ya, kita mungkin sering lihat Al-Quran gitu ya, dilihat doang gitu ya Kak. Tapi yang dibuka adalah HP-nya, sosial medianya, dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Dan aku jadi ingat salah satu pesan ya dalam sebuah buku. Jadi orang-orang kafir itu mungkin sudah lumayan menyerah untuk memurtadkan orang-orang Muslim gitu ya. Nah akhirnya mereka membuat sebuah tipu daya bahwa
ya udahlah susah murtadin orang muslim. Sekarang tugas mereka adalah menjauhkan orang-orang muslim ini dari Al-Quran. Ya lewat apa ya? Lewat segala macam aktivitas dan juga pemikiran-pemikiran yang membuat kita tuh terpaut dengan dunia lebih banyak gitu ya. Jadi Masya Allah, terima kasih Kak Tere sudah mereminder kita semua untuk back to Quran, belajar lagi segala kode-kode Allah, baca ayat-ayat cinta dari Allah, dan semoga hati kita terus dilunakkan dan juga dipahamkan tentang hakikatnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Insya Allah, terima kasih banyak Kak Tere. Mungkin waktu kita nih yang terbatas, semoga kita bisa ketemu lagi juga di kajian berikutnya. Semoga bisa bersilaturahmi sama Kak Tere lagi di event-event berikutnya. Semoga kita semua, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, diberikan nikmat hidayah, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin.